Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Edisiono MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jember. Selamat datang untuk anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 2 Jember. Semoga kalian di SMA Negeri 2 Jember baik masuk lewat prestasi akademik maupun non-akademik akan meningkatkan kualitas kalian di SMA Negeri 2 Jember. Untuk siswa yang tergabung dalam tim basket di tahun 2020 ini, kita raih juara di DBL tingkat Jawa Timur. Untuk siswa yang berprestasi non-akademik maupun akademik, nantinya akan membawa nama baik SMA Negeri 2 Jember. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Eni Mufida. Tugas utama saya mengajar sejarah nasional Indonesia. Bidang kami ini kalau dikaitkan di rapot siswa itu ada poin A, B, dan C. Kalau yang C itu bagian kurikulum. Jadi bidang kami itu bidang B itu meliputi sikap sosial yang kami ambilkan dari sikap siswa selama belajar di SMA 2. Kami memastikan bahwa siswa SMA 2 itu mempunyai sikap disiplin, religius, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab. Nah, disiplin ini meliputi paling tidak indikator utamanya itu adalah hadir tepat waktu, on time ketika masuk sekolah. Kemudian disiplin dalam berseragam. Seragam itu namanya seragam, bukan aneka ragam, satu ragam. Jadi anak-anak harus berseragam sesuai dengan atributnya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Smada. Untuk capaian religius, kami bekerja sama dengan tim guru agama untuk memastikan siswa kami ini berperilaku religius dalam kehidupan sehari-hari. Contoh utama ketika mereka baru datang ke SMA 2 ini melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian dan kegiatan-kegiatan religius yang lain. Kerja keras, tangguh, dan tanggung jawab. Kami memastikan dan kami sangat mengharapkan bahwa siswa Smada itu tidak ngalem, tapi menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mandiri, kemudian tangguh dalam menghadapi masalah yang nantinya akan menjadi bekal di kemudian hari. Poin terpenting, tidak melakukan perundungan, bullying. Berikutnya, yang menjadi tanggung jawab kami adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Jadi walaupun sering kita terutama orang tua selalu menginginkan kegiatan akademiknya nilainya bagus, pinter, jangan lupa bahwa siswa itu selain berkegiatan akademik, non-akademik juga harus seimbang, harus balance antara kegiatan akademik
dan non-akademik. Dalam hal ini, kami mendukung siswa untuk berkompetisi untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Terakhir, bidang kami adalah mengembangkan pribadi sosial untuk karir lebih lanjut. Jadi harapan kami siswa Semada itu nanti benar-benar berguna di masyarakat, tidak membebani masyarakat, bahkan menjadi pribadi-pribadi pionir yang menjadi panutan dalam masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitya Jualita, guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Jember yang tahun ini mendapat tugas menjadi waka kurikulum. Tugas bidang kurikulum adalah bidang akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, perencanaan itu adalah tugas pembuatan jadwal yang di dalamnya ada jadwal kegiatan belajar mengajar, jadwal kegiatan tengah semester, jadwal libur, dan jadwal piket. Kemudian perencanaan KBM pada saat normal itu kita mulai jam 7 sampai dengan jam setengah 4 sore pada hari Senin sampai dengan Kamis, dan pada hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 2 sore. Nah, pada kegiatan KBM New Normal ini kita menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan. Namun demikian, pada saat tanggal 16 Maret yang lalu, SMA 2 melaksanakan kegiatan belajar dari rumah sehingga ada jadwal tersendiri guru mengajar jarak jauh dengan memakai internet. Kemudian penilaian, itu ada 3 macam penilaian: penilaian oleh guru, penilaian oleh sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Yang penilaian oleh guru itu dilakukan melalui kegiatan ulangan harian, penilaian praktik dari siswa, penilaian produk yang dihasilkan siswa, dan penilaian portofolio. Sedangkan penilaian oleh sekolah itu berupa kegiatan ulangan semester 1 dan penilaian akhir tahun atau yang dulunya disebut UKK. Sekarang namanya penilaian akhir tahun. Nah, sedangkan penilaian oleh pemerintah itu melalui, kalau dulu ujian nasional, tetapi tahun 2020 ini karena pandemi COVID, maka ujian nasional dibatalkan. Dan ke depan sepertinya rencana pemerintah adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, yang akan dilakukan untuk anak-anak SMA. Namun demikian, kita masih menunggu bagaimana pelaksanaan AKM pada tahun-tahun mendatang. Itu tugas dari kurikulum. Ada juga tugas yang lainnya, yaitu penyiapan rapot. Nah, hasil belajar anak-anak itu disajikan kepada orang tua dalam bentuk rapot tengah semester dan rapot semester ganjil dan juga rapot semester genap. Nah, anak-anak bisa meletakkan rapotnya di loker masing-masing. Di sana telah disediakan loker untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi, anak-anak bisa menyimpan rapot anak-anak di sana. Demikian tugas kurikulum. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya Mariana SPD, Humas SMA Negeri 2 Jember. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di kondisi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan yang prima, yang luar biasa, sehingga kita bisa bertemu meskipun secara virtual, tidak secara offline, tapi patut kita syukuri. Yang kedua,
saya mengucapkan selamat congratulations ya untuk para peserta didik baru yang sudah diterima di SMA Negeri 2 Jember untuk tahun pelajaran 2020-2021. Sekali lagi, selamat untuk kalian semuanya yang sudah berjuang, yang sudah belajar ketika di SMP dan sekarang sudah bisa masuk ke SMA yang diinginkan, yaitu SMA Negeri 2 Jember. Pada umumnya, peserta didik baru sebelum mengikuti belajar di SMA, ada satu kegiatan yang wajib diikuti, yaitu kegiatan yang mana seluruh peserta didik baru itu harus mengenali sekolahnya, yaitu dalam hari ini SMA Negeri 2 Jember. Apa sih MPLS itu? MPLS adalah suatu kegiatan di mana peserta didik itu mulai belajar dan mengetahui banyak hal tentang sekolah yang di mana dia akan belajar. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 2 Jember. Banyak yang harus dikenali, yaitu susunan organisasi tata laksana sekolah, sarana, prasarana, dan juga kebiasaan-kebiasaan baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Saya adalah salah satu wakil kepala sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember, yaitu wakil kepala sekolah bagian kehumasan atau dikenal dengan Waka Humas. Apa saja tugas dari Waka Humas itu? Nah, ini harus diketahui oleh kalian semua peserta didik baru. Sehingga nanti ketika kalian sudah mulai belajar di SMA Negeri 2 Jember, kalian tidak salah untuk berurusan dengan para wakil kepala sekolah. Karena wakil kepala sekolah di SMA Negeri 2 Jember itu ada 4, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan yang terakhir wakil kepala sekolah di bidang kehumasan. Dalam hal ini adalah saya sendiri, Ibu Mariana SPD. Apa tugasnya? Yaitu sebagai penghubung antara institusi SMA Negeri 2 Jember dengan lingkungan masyarakat. Baik itu masyarakat formal maupun informal, baik itu kelompok maupun individual. Kemudian yang kedua, Humas atau Bu Mariana di sini juga akan membantu kalian semua nanti ketika kalian semua membutuhkan dana atau bantuan, baik itu melewati bantuan keluarga miskin maupun program Indonesia Pintar maupun program-program bantuan yang lain. Itu kalian bisa menghubungi Humas. Kemudian ketika ada beberapa rekanan dari luar yang ingin bekerja sama dengan SMA 2, maka Humas yang akan menjadi penghubungnya. Selain itu, ada kegiatan unggulan di SMA Negeri 2 Jember ini yang sudah dilaksanakan, yaitu tahun kemarin, tepatnya bulan Oktober, yaitu Gustu Kampus atau studi ke kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia, yang tujuannya adalah memberi wawasan kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Jember supaya bisa memilih jurusan yang sesuai dengan interestnya. Nah, tahun depan insya Allah akan dilaksanakan dan kalian peserta didik baru bisa bertanya banyak kalau misalnya ingin tahu banyak tentang kegiatan Gustu Kampus. Selain itu juga akan ada kegiatan-kegiatan lain yang dibidangi oleh kehumasan. Bagi kalian semua peserta didik baru, kalau misalnya nanti ingin mengajukan permohonan bantuan, baik itu bantuan siswa miskin maupun bantuan anak yatim maupun
beasiswa-beasiswa, maka kalian semua bisa menghubungi Memeri, sehingga nanti Memeri akan mengumpulkan data-data kalian dan akan menyetorkan data-data kalian itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya nanti BKSM, bantuan keluarga siswa, bantuan khusus siswa miskin, itu biasanya dari Bupati Jember, kemudian ada yang bantuan keluarga siswa miskin dari provinsi, kemudian dari pusat, yaitu program Indonesia Pintar. Nah, program-program seperti itu yang menangani adalah bidang kehumasan, sehingga kalian semua tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan-sungkan untuk mengusulkan semuanya kepada Memeri. Saya kira itu kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh bidang kehumasan. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti ketika kalian semua sudah benar-benar belajar secara tatap muka di SMA Negeri 2 Jember, kalian bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberi kekuatan oleh Allah dalam wujud kesehatan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Pemirsa atau anak-anak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Purwanto. Tugas di SMA Negeri 2 ini adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana. Untuk itu, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa di SMA Negeri 2 Jember ini kita memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak-anak sebagai upaya dalam rangka untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Jember ini, yaitu saya atas nama sekolah, mewakili sekolah, akan menjelaskan tentang keberadaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Jember. Sarana-sarana yang ada di SMA Negeri 2 Jember ini, diantaranya telah kami menyediakan tempat-tempat untuk kelancaran proses belajar mengajar. Diantaranya kita memiliki berbagai macam fasilitas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Yang utama ya tentu kita memiliki kelas, jumlah kelas sebanyak 30 kelas, yaitu 3 rombel, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tiap rombel ada 10 kelas, sehingga ada 3 tingkatan, kelas 10, 11, dan 12. Selain itu, untuk melaksanakan dalam rangka upaya pengembangan spiritual, kita juga memiliki fasilitas sarana dalam bentuk tempat ibadah, yaitu ada masjid. Kemudian untuk memperlancar proses belajar mengajar juga kami sediakan banyak tempat-tempat lab. Di antaranya kita memiliki lab yaitu biologi, ada lab fisika, ada lab kimia. Kemudian lab yang menunjang terhadap tercapainya dari ciri khas SMA Negeri 2 Jember ini, yaitu yang bernuansa agama, bahwa kita ini memiliki lab namanya lab PAI, yaitu pendidikan agama Islam.
Di samping itu, untuk menunjang kelancaran dari kegiatan belajar mengajar yang lain, diantaranya kita memiliki lapangan-lapangan yang digunakan untuk pengembangan prestasi anak-anak dalam bentuk misalnya ada lapangan basket, ada lapangan bola voli, ada lapangan futsal, dan seterusnya. Yang kesemuanya itu digunakan untuk menunjang terhadap suksesnya terselenggaranya belajar mengajar kita dalam segi olahraga. Kemudian di samping itu lab-lab yang lain masih banyak, ada komputer, ada bahasa. Sedangkan penunjang kelancaran untuk sanitasi juga sudah cukup di SMA 2. Kemudian tempat WC umum juga sudah cukup. Nah, semuanya itu tentu harus diketahui oleh anak-anak semua karena semua fasilitas yang kami sediakan di sini adalah digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar kita. Di antaranya proses belajar mengajar yang ada di sini ini tentu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama tentu menyangkut pada anak-anak sekalian, terutama nanti pada anak-anak yang mungkin berkesempatan bisa sekolah di SMA Negeri 2 yang terjaring menjadi siswa baru. Oleh karena itu kalian nanti apabila sudah menjadi siswa di SMA Negeri 2 Jember, berarti kalian juga harus memiliki tanggung jawab. Di antaranya tanggung jawab dalam pemeliharaannya, menjaga, memelihara, dan kita bisa mempergunakan. Terutama yang sulit kita atasi itu adalah bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara. Karena kita kalau hanya membuat saja itu mudah, tetapi yang sulit adalah perawatan. Oleh karena itu perawatan ini tidak akan bisa dilaksanakan oleh petugas dari SMA 2 saja, tetapi petugas ini harus ada partisipasi dari anak-anak semua. Tanpa partisipasi berarti tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu sarana-sarana yang ada ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik kalau tidak ada saling keikutsertaan anak-anak, yaitu untuk saling memelihara. Oleh karena itu, pemeliharaan ini berarti harus tanggung jawab kita bersama. Namun, saya sebagai wakil kepala sekolah dalam bidang sarana dan prasarana, saya adalah sebagai tugas yang koordinir untuk terselenggaranya ini, maka kami untuk bisa bekerja sama dengan kalian semua, berarti kalian harus memiliki yaitu sebuah aturan-aturan yang bisa Anda atau siswa perhatikan di sini. Pertama, semua fasilitas di SMA 2 itu boleh kalian gunakan, semuanya boleh, tetapi kebolehan ini tidak serta-merta kalian dengan seenaknya menggunakannya, tetapi harus melalui proses-proses atau prosedur tertentu, yaitu semua fasilitas yang harus digunakan untuk kalian, terutama yang menyangkut kepentingan di luar jam pelajaran, itu harus seizin kami, seizin Wakasarpras, yaitu dengan cara kalian apabila ingin menggunakan sesuatu di luar pelajaran harus menggunakan izin resmi dalam bentuk pembuatan surat, sehingga surat ini nantinya akan dijadikan sebagai pegangan kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada. Maka dari itu fasilitas-fasilitas ini akan kami berikan kepada kalian semua manakala kalian itu peminjamannya melalui prosedur-prosedur yang telah kami tetapkan. Misalnya kalian pinjam kelas di luar pelajaran, itu juga harus membuat surat. Kalian menggunakan lapangan basket juga harus menggunakan surat. Kalian akan menggunakan aula juga menggunakan surat. Jika kalian menggunakan misalnya ruang musik atau lab, itu juga harus melalui prosedur, yaitu membuat surat izin untuk menggunakannya. Kemudian yang paling prinsip di sini dalam upaya menjaga
terhadap kebersihan sekolah, maka sekolah punya program namanya LSMPT, yaitu kepanjangannya lihat sampah, ambil, masukkan tempat. Saya ulangi, lihat sampah, ambil, masukkan tempat. Di situ maksudnya tempat, yaitu tempat sampah. Semua yang melihat sampah di mana kalian masuk di wilayah SMA 2, maka kalian wajib mengambil sampah itu untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah, dan tempat sampah itu telah dibagi menurut sampah masing-masing, macam-macam sampah masing-masing. Ada sampah basah, ada sampah kering, dan ada sampah plastik. Maka apabila kalian semua berpartisipasi dalam rangka untuk melaksanakan LSMPT, berarti kalian akan juga mensukseskan belajar di Semada. Oleh karena itu, marilah anak-anak kita jaga kebersihan ini, terutama dalam COVID-19 ini. New normal berarti kalian untuk bisa menjaga diri kalian masing-masing. Karena di dalam rangka untuk new normal di SMA Negeri 2 Jember ini, maka kalian harus mengerti protokol kesehatannya. Terutama setiap anak-anak yang masuk wajib menggunakan masker. Kemudian di antara kalian dalam rangka atau ketika pelaksanaan sosialisasi atau bertemu teman-temannya, maka kalian harus menjaga jarak, namanya physical distancing. Kemudian kalian tidak boleh bergelombor kelompok-kelompok, karena di sana juga akan menyebabkan banyak timbulnya paparan corona, sehingga kalian harus menjaga namanya social distancing. Oleh karena itu, haruslah kalian perhatikan semua itu sebagai upaya pemerintah atau negara kita dalam rangka untuk mencegah timbulnya terpaparnya banyaknya korban dari COVID-19 ini. Kemudian SMA 2 dalam rangka untuk menanggulangi itu, mencegah itu, SMA 2 sudah memberikan banyak fasilitas, diantaranya sudah kami buatkan dalam bentuk cuci tangan di tiap-tiap tempat, baik di kelas 10, 11 maupun 12 sudah kami sediakan. Kemudian kami juga menyediakan tempat-tempat jika tidak sempat bercuci tangan, maka bisa menggunakan hand sanitizer. Sudah kami berikan pada tempat-tempat tertentu yang insya Allah bisa mencukupinya. Oleh karena itu semua adalah digunakan untuk kita tanggap sebagai upaya mencegah dari terpaparnya COVID-19, sehingga apabila kita semuanya taat pada protokol kesehatan COVID-19, insya Allah kita akan selamat dan insya Allah kita akan menjadi aman di SMA Negeri 2 Jember ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan nyaman dan aman serta sehat, bebas dari COVID-19. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.